Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reksa Panduasa dengan NIM 4352 dari kelas 21 Informatika 08. Saya sini akan menjelaskan tentang organisasi berfokus pada strategi yang terdapat pada mata kuliah lingkungan bisnis. Membuat organisasi yang berfokus pada strategi. Kemampuan untuk mempresentasikan strategi sebuah organisasi harus dijalankan dengan sebuah perencanaan terlebih dahulu, sehingga nanti agar organisasinya dapat berjalan dengan matang harus ada strategi yang matang juga. Tapi pada kenyataannya perusahaan masih memiliki kesulitan untuk mengimplementasikan strategi yang benar-benar bagus, apalagi strategi yang bisa dibilang nyaris sempurna. Penyebab mengapa hal itu dapat terjadi adalah ketahanan dan keunikan bagaimana perusahaan tersebut menciptakan peluang bisa berubah, tetapi faktor-faktor yang dijadikan tolak ukur tidak dapat stabil dalam laju. Untuk selanjutnya ada scorecard balancing. Scorecard balancing sendiri merupakan strategi yang memungkinkan kita untuk melihat keluar jangkauan langkah-langkah keuangan dan berkonsentrasi pada faktor yang menciptakan nilai ekonomi. Sudah ada beberapa perusahaan yang mengadopsi strategi scorecard ini, diantaranya Mobil North America Marketing and Refining, lalu ada Signa Property and Casualty Insurance, dan lain-lain. Sistem manajemen ini memiliki 3 dimensi yang berbeda. Di antaranya ada yang pertama, strategi. Untuk membuat sebuah strategi sebagai sentral dalam agenda perorganisasiannya. Scorecard yang stabil dapat mengatur untuk pertama kali untuk mendeskripsikan dan mendiskusikan strategi mereka yang bisa dimengerti dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua ada fokus. Ciptakan fokus yang baik. Dan scorecard yang stabil sebagai pembantu atau asisten dalam petunjuk arah. Setiap resource dan aktivitas organisasi dapat selaras dengan strategi. Yang terakhir ada organisasi, yang artinya menggerakkan semua karyawan untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Scorecard yang stabil dilengkapi oleh logika dan arsitektur untuk membentuk organisasi baru yang berhubungan terhadap unit-unit bisnis, pembagian layanan, dan masing-masing karyawan. Lalu di sini ada prinsip dari organisasi yang berfokus pada strategi. Ini ada berbagai macam focusing dari resource-nya, lalu ada beberapa prinsipnya. Di sini ada strategi balance scorecard, yaitu ada executive team, business units, human resource, information technology, dan budget and capital investment. Lalu di sampingnya ini juga ada prinsipnya, yaitu terdiri dari mobile change stroke executive leadership, yang terdiri dari mobilization, governance process, strategic management system, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada 4 perspektif dalam balanced scorecard versi sederhana. Menurut Kaplan dan Norton, terdapat 2 keunggulan utama dari pendekatan 4 perspektif balanced scorecard atau BSC, yaitu adalah balanced scorecard menyatukan elemen yang berbeda dari agenda kompetitif perusahaan dalam satu laporan. Yang kedua, dengan menggabungkan semua metrik operasional yang krusial, manajer berdivisi atau departemen dipaksa untuk mempertimbangkan suatu pencapaian dengan risiko-risiko yang berpotensi terjadi. Di balanced scorecard sendiri ada 4 perspektif. Yang pertama itu ada keuangan, konsumen, SDM, dan yang terakhir internal. Oke, selanjutnya untuk slide selanjutnya ada contoh dari balanced scorecard seperti ini. Ada financial perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Ini ada objektif, ada goal-nya, indikator, dan inisiasinya. Lalu untuk yang terakhir ada kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa sebuah organisasi yang baik memiliki perencanaan strategi yang baik pula, mulai dari strategi untuk memanage resource atau sumber daya yang ada di perusahaan tersebut, mengatur waktu kerja, struktur kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dan juga strategi tersebut harus dapat digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan lainnya. Beberapa contoh perusahaan yang berfokus pada strategi diantaranya AT&T Canada Incorporation, lalu ada Seneca AG Products North America, Southern Garden Citrus,
Duke Children's Hospital, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reksa Pandosa undur diri.